TNI AL kerahkan KRI yang paling ahli dalam memburu kapal selam musuh di Lagatma Super Garuda Shield 2022. Latihan gabungan bersama atau Lagatma Super Garuda Shield 2022 kali ini diikuti oleh beberapa negara besar. Diinformasikan dari Instagram Koarmada 2 pada tanggal 22 Juli tahun 2022, Lagatma Super Garuda Shield tahun 2022 diikuti oleh Amerika Serikat dan Singapura. Teruntuk Indonesia, dalam Lagatma Super Garuda Shield 2022 mengerahkan kapal perang jenis LPD terkemuka. Kapal perang jenis LPD terkemuka tersebut adalah KRI Makassar 590 yang mengikuti Lagatma Super Garuda Shield 2022. Selain KRI Makassar 590 yang mengikuti Lagatma Super Garuda Shield 2022, ada KRI lain yang cukup canggih. Apalagi KRI ini memiliki peran penting dalam misi anti dan buru kapal selam anti permukaan dan anti udara. Diketahui, jika KRI yang mengikuti Lagatma Super Garuda Shield 2022, selain KRI Makassar 590, ada KRI Frans Kassipo 368. KRI Frans Kassipo 368 sendiri dikenal sebagai kapal perang jenis korvet dari Diponegoro Class. Dikutip dari Zona Jakarta, dari navalteknologi.com, Diponegoro Class dirancang dan dibangun oleh Damen Scales Naval Shipbuilding. Perlu diketahui jika perusahaan pembuat Diponegoro Class adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Belanda. Diketahui jika TNI AL telah memesan 4 korvet kelas Sigma 9113 Diponegoro Class dan dikirim ke TNI AL tahun 2007 dan pada tahun 2009. Dijelaskan pada penjelasannya bahwa Diponegoro Class memiliki sistem propulsi yang canggih dan kemampuan sekeping yang baik membuat Diponegoro Class cocok untuk melakukan operasi di wilayah perairan Indonesia. Alhasil, peran Diponegoro Class dapat dikerahkan dalam misi perairan dan penyelamatan maritim, serta patroli zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan misi perang anti kapal selam bisa dilakukan oleh Diponegoro Class. Selain itu, Diponegoro Class TNI AL ternyata dibangun dengan konsep pendekatan modularitas geometris terintegrasi. Alhasil, Diponegoro Class memberikan fleksibilitas tinggi kepada pengguna dengan biaya yang lebih rendah. Dengan memungkinkan modularitas dalam desain pembuatan Diponegoro Class, maka dari itu Diponegoro Class memiliki panjang keseluruhan 90,71 meter dan lebar 13,2 meter, dan draft Diponegoro Class sekitar 3,60 meter, dan membuatnya sangat berkelas sebagai kapal korvet. Untuk Diponegoro Class memiliki bobot 1,700 ton dan dapat menampung 80 awak. Dalam sejarah pembuatan lunas untuk korvet pertama Diponegoro Class diletak KKN pada tahun 2005. Akhirnya Diponegoro Class diluncurkan pada September tahun 2006 dan ditugaskan pada bulan Juli tahun 2007. Korvet kedua Diponegoro Class yaitu KRI Hasanuddin 366 dan diletakkan pada bulan Maret 2005 dan diluncurkan pada bulan September tahun 2006. Tetapi penugasan Diponegoro Class kedua pada tanggal 24 November tahun 2007. Alutsista selanjutnya adalah Diponegoro Class ketiga yaitu KRI Sultan Iskandar Muda 367. Diponegoro Class ketiga diletakkan pada bulan Mei 2006 dan diluncurkan pada bulan November tahun 2007. Dan yang terakhir ada Diponegoro Class keempat yaitu KRI Frans Kassipo 368 yang diluncurkan pada bulan Juli tahun 2008 dan ditugaskan pada bulan Maret tahun 2009. Selain itu, Diponegoro Class dilengkapi dengan rudal permukaan ke permukaan MBDA atau Exocet, serta rudal permukaan ke udara atau SAM Tetra ada di Diponegoro Class. Lalu senapan super cepat Auto Melara
76 mm yang dipasang di depan Diponegoro Class dapat menembakkan dengan kecepatan 120 peluru per menit. 2 meriam G12 Daniel Vector 20 mm Diponegoro Class dipasang di atas kapal memberikan pertahanan terhadap ancaman udara. Korvet Diponegoro Class juga dilengkapi dengan 2 peluncur 3 laras B515 standar. Untuk itu peran Diponegoro Class dapat meluncurkan torpedo kelas LWT untuk peran pemburu kapal selam musuh. Terbukti jika kelingking frekuensi menengah full molted sonar memberikan kemampuan deteksi kapal selam Diponegoro Class. Untuk itu, jika Diponegoro Class TNI lebih lihai dan memburu kapal selam musuh, ada juga rudal Leroth Mk2 di atas korvet Diponegoro Class berfungsi sebagai rudal kendali tembakan dan direktur optronik. Sementara rudal multiband 3D MW08 yang beroperasi di G-band atau C-band ada dan jadi andalan Diponegoro Class. Nantinya radar tersebut berguna dalam penyediaan pengawasan dan penunjukan target Diponegoro Class. Sistem manajemen tempur CMC, Detection dan Teles Diponegoro Class berfungsi sebagai sistem komando dan kontrol Diponegoro Class yang mengintegrasikan sensor on board. Selain itu, di helikopter belakang Diponegoro Class dapat menangani helikopter dengan berat maksimum 5 ton, sehingga Diponegoro Class mampu membawa helikopter angkut dan helikopter buru anti kapal selam.